Putri Kaisar Iblis terdiam sesaat, lalu berkata dengan ragu. Sebenarnya, ada seseorang di pihakku yang dapat mengambil tugas penting ini. Tetapi inti masalahnya adalah aku tidak memiliki kemampuan untuk meyakinkannya. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa menjadi 1000 pasukan dengan ini. Orang, siapa? Bawahan ayahku yang paling terpercaya, Jenderal Calzaro, adalah yang kedua setelah ayahku dalam hal kekuatan dan hanya mematuhi ayahku. Sekarang ayahku telah meninggal dunia. Meskipun dia telah mengikutiku sampai ke sini, dia belum pernah kulihat bahwa dia telah berencana untuk melakukan gerakan. Jika Anda bersedia membujuknya, saya dapat mengaturnya untuk Anda. Mendengar ini, Feng Tianxing langsung terdiam. Mengapa Kaisar Iblis tidak bertarung dengan Void di pertempuran pertama? Mungkinkah dia sengaja meninggalkan pion? Menilai dari jebakan yang ditinggalkan Kaisar Iblis di tubuhnya sendiri, dia memang memiliki ide untuk menggunakan tubuhnya sendiri untuk pulih, dan wajar saja untuk meninggalkan beberapa cara sebelum itu. Masalah terbesar dengan deduksi ini adalah karena Kaisar Iblis telah berperang melawan Void. Bukankah akan mudah untuk melawan Void dengan tambahan Calzaro, yang kekuatannya berada di urutan kedua setelah dia? Mengapa Anda harus menyisihkan lingkaran sebesar itu? Apakah kelahiran kembali memiliki tujuan atau manfaat lain bagi Demon Emperor? Itu hanya berita sederhana, dan Feng Tianxing tiba-tiba merasa ada arus bawah di tempat dia berada. Saya masih menganggap Demon Emperor terlalu sederhana. Ras iblis yang telah mampu duduk di posisi Kaisar Iblis selama bertahun-tahun tidak akan menjadi orang bodoh yang tidak punya otak. Sekali lagi, dia mengkonfirmasi konsep paling dasar ini di dalam hatinya, dan mendefinisikan Kaisar Iblis sebagai pengkhianat yang licik dan licik, maka dia sangat mungkin mengetahui rencana umat manusia. Lagi pula, umat manusia telah mengintai selama bertahun-tahun, dan Feng Tianxing tidak akan pernah percaya bahwa tidak ada jejak yang terungkap. Waktu akan mengubah orang. Jika ras manusia ini mendapatkan kesopanan di antara iblis dan mendapatkan lebih banyak sumber daya dari sebelumnya, maka mereka kemungkinan besar akan melepaskan rencana mereka untuk menghidupkan kembali umat manusia dan meninggalkan barisan untuk diri mereka sendiri. Lagi pula, gagasan untuk menghidupkan kembali umat manusia benar-benar sulit. Kalaupun ada yang disebut pertolongan surgawi, mereka masih perlu menunggu lama, dan dari sudut pandang mereka, ini hanya harapan yang tidak pasti apakah itu akan datang, dan apakah harapan ini dapat terwujud hanyalah sebuah ilusi di bawah premis ini. Pengkhianat sangat mungkin muncul di antara umat manusia yang tertinggal. Bahkan Bai Guanxing, yang terbaik dalam melihat bintang dan deduksi, mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa dia dapat melihat hal-hal yang terjadi bertahun-tahun kemudian. Pilihannya dapat diandalkan, tetapi belum tentu sepenuhnya dapat diandalkan. Dan ini melahirkan spekulasi yang membuat punggung Feng Tianxing tergelitik. Kaisar Iblis sudah mengetahui rencana umat manusia. Dia tidak menghancurkannya. Ke atas sarana yang memadai. Apa yang salah? Putri Kaisar Iblis menyela perenungan Feng Tianxing. Di masa lalu, Feng Tianxing selalu berbicara dan bertindak tanpa berpikir, mengeluarkan jawaban yang paling masuk akal. Sekarang ada sesuatu yang membuat Feng Tianxing jatuh ke dalam perenungan. Itu pasti hal yang sangat penting. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa, hanya saja beberapa tebakan telah dibalik, dan aku membangun kembali logika dari keseluruhan tebakan. Di mana orang ini? Jika kita bisa mengatur pertemuan, tolong Putri Kaisar Iblis sesegera mungkin. Para patriark iblis itu mungkin tidak bisa bertahan lama. Putri Kaisar Iblis segera berdiri. Ikutlah denganku jika kau ingin menemuinya. Aku tahu di mana dia tinggal, dan aku tahu dia tidak mau jalan-jalan. Feng Tianxing mengikuti Putri Kaisar Iblis, membuat tebakannya sendiri di sepanjang jalan. Tebakan berdasarkan Kaisar Iblis yang mengetahui rencana umat manusia. Berdasarkan kesimpulan ini, bahkan jika dia memiliki keunggulan absolut dalam kesadaran, Kaisar Iblis tidak akan dapat melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Dan satu kekalahan pasti tidak akan cukup untuk mempengaruhi keseluruhan rencananya. Dia masih membutuhkan lebih banyak kecerdasan, lebih banyak berita, dan semua ini disembunyikan di Calzaro. Hiruk-pikuk di sekitarnya menghilang, dan Putri Kaisar Iblis membawa Feng Tianxing ke kediaman terpencil. Tepatnya, itu adalah kediaman yang agak sepi. Itu biasa, dan pagar bambu yang lebih buruk dari orang biasa ditumpuk di luar, dan halamannya penuh dengan rumput liar. Saat Putri Kaisar Iblis membuka pintu, cahaya dan bayangan bersinar ke dalamnya, dan Feng Tianxing melihat iblis. Dia duduk tegak di tempat tidur, dan ada jejak energi jahat yang belum surut dengan bebas berenang di sekujur tubuhnya. Dari sudut pandang penampilan, ini lebih seperti ras manusia daripada ras iblis. Feng Tianxing sedikit mengernyit. Apakah dia Calzaro? Putri Kaisar Iblis mengangguk dalam diam. Calzaro menyerap sedikit energi sihir terakhir, lalu membuka matanya, dan matanya yang keruh akhirnya tertuju pada Feng Tianxing. Mengapa kamu membawa seseorang ke sini? Putri Kaisar Iblis sebenarnya merasa agak sesak. Dia ingin bertemu denganmu. Dia mengatakan bahwa kesempatan saat ini sangat penting bagiku, tapi aku kekurangan bawahan untuk melaksanakannya,
jadi aku memikirkanmu. Kalzaro memotongnya dengan tidak sabar. Tapi kamu tidak bisa meyakinkanku. Putri Kaisar Iblis tiba-tiba mengangkat bahu tak berdaya seperti bola kempis, dan berkata kepada Feng Tianxing. Kamu tahu sikapnya. Apakah kamu bisa membujuknya atau tidak? Itu terserah kamu. Aku tidak bisa membantumu. Mengambil adegan ini ke matanya. Mata Kalzaro tertuju pada Feng Tianxing lagi. Sepertinya dia ingin melihat melalui Feng Tianxing. Umat manusia. Feng Tianxing sedikit mengangguk, dengan senyum di wajahnya. Ya, aku ras manusia. Kalzaro tiba-tiba tersenyum. Dia seharusnya memberitahumu tentang kekuatan dan identitasku. Dan kamu juga harus mengerti bahwa jika aku ingin membunuhmu, kamu tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi hargai setiap kata yang kamu ucapkan selanjutnya. Kemungkinan besar kamu akhirnya tinggal di sini hal-hal dunia ini. Feng Tianxing tidak terburu-buru. Dia melihat sekeliling ruangan dengan matanya, menarik kursi yang rusak dengan gerakan santai, mengulurkan tangannya untuk menepuk abu di atasnya, lalu duduk dengan tenang. Tolong pergi sebentar. Saya perlu mengobrol baik dengan Kalzaro, dan tutup pintu untuk saya di jalan. Putri Kaisar Iblis ragu-ragu, tetapi dia tetap melakukannya. Saat lingkungan menjadi gelap lagi, penampilan sebenarnya dari ruangan itu terungkap di depan Feng Tianxing. Rumah itu tidak sepenuhnya gelap, tetapi cahaya bersinar melalui celah yang tak terhitung jumlahnya. Duduk di sini, seperti berada di lautan bintang yang luas. Tirai cahaya tipis datang entah dari mana, meninggalkan lingkaran cahaya panjang di ruangan itu, seperti galaksi. Melihat sekeliling dengan hati-hati lagi, Feng Tianxing berkomentar. Cantik, Kalzaro tiba-tiba tertawa. Matanya tertuju pada Feng Tianxing, dan dia tidak pernah menjauh. Kurasa aku harus mengambil kembali apa yang aku katakan sebelumnya. Manusia sepertimu seharusnya tidak tinggal di dunia ini, dan aku tidak boleh membiarkanmu memiliki kesempatan untuk berbicara. Menjagamu adalah bencana.